guys, welcome to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menyimak. Di video kali ini, kita akan ngeringkas alur dari sebuah film bergenre misteri komedi yang berjudul Knives Out yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan penyelidikan detektif tentang kematian misterius seorang konglomerat yang membuat banyak terjadi plot twist di film ini. Oke, karena mengandung banyak plot twistnya, sebelum mulai, aku ingatkan kepada kalian bahwa ini adalah konten spoiler. Dan bagi kalian yang suka nonton channel Bioskop Mini, kalian bisa subscribe dan langsung nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dan sekarang kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang asisten rumah tangga bernama Fran yang menyiapkan breakfast untuk sang majikan yang bernama Harlan. Hingga akhirnya, betapa kagetnya Fran mendapati Harlan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di ruang kerjanya dan film Knives Out pun dimulai. Scene berpindah ke seminggu setelah peristiwa itu. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Martha, yaitu mantan asisten Harlan. Pagi itu, Martha diminta datang ke rumah Harlan oleh putra Harlan yang bernama Walt guna kepentingan penyelidikan polisi tentang kasus kematian Harlan. Sesampainya di sana, dia disambut oleh Meg, yaitu cucu Harlan. Mereka terlihat sangat berduka karena kematian Harlan. Kita juga diperkenalkan dengan tokoh lainnya, yaitu Linda, putri dari Harlan, dan suaminya yang bernama Richard. Mereka mulai diinterogasi satu persatu perihal kematian Harlan saat pesta ulang tahunnya seminggu sebelumnya oleh 3 detektif bernama Elliot, Wagner, dan Blanks. Masing-masing dari mereka memberikan kesaksiannya, tapi nyatanya mereka tidak sepenuhnya jujur. Seperti Walt yang bersaksi membicarakan bisnis buku digital dengan Harlan. Padahal sebenarnya ia berdebat karena dipecat oleh ayahnya dari perusahaan percetakan keluarga. Perlu diketahui bahwa Harlan adalah seorang penulis novel terkenal. Johnny, yaitu menantu Harlan, bersaksi masalah pembayaran uang kuliah Meg dengan Harlan. Tapi nyatanya, mereka berdebat tentang Johnny yang menggelapkan dana kuliah Meg yang dibiayai oleh Harlan. Meg adalah putri Johnny. Richard yang mengaku ribut masalah panti jompo dengan mertuanya. Padahal sebenarnya, mereka ribut pasal Richard yang ketahuan berhubungan dengan wanita lain oleh Harlan. Richard mengambil sepucuk surat di kantor Harlan yang menjadi bukti perselingkuhannya. Tapi surat itu rupanya kosong. Sementara Meg dan Jacob hanya bersaksi tentang hal yang mereka tahu. Dan Ransom adalah anak yang paling susah diatur di antara mereka. Para detektif kini menemui Martha yang sedang merenung dan menanyainya beberapa hal. Blanche mengatakan bahwa Martha akan mual jika ia mendengar atau melakukan kebohongan dan Martha membenarkan hal itu. Blanche lalu bertanya tentang Walt, Johnny, dan Richard pada Martha dan memintanya mengatakan yang sebenarnya. Karena ia yakin Harlan pasti pernah membicarakan tentang mereka pada Martha. Martha sebenarnya sedikit berbohong, tapi pada akhirnya ia mual dan muntah. Blanche pun mengetahui kebenaran kecil tentang keluarga Harlan. Setelah Martha pergi, Blanche mengatakan pada Elliot dan Wagner bahwa ia disewa oleh orang misterius dengan amplop yang berisi uang dan sepotong surat kabar kematian Harlan yang ditinggalkan di depan apartemennya untuk menyelesaikan kasus Harlan ini. Yang berarti, Blanche bukanlah rekan resmi dari Elliot dan Wagner. Elliot lalu menceritakan kronologi yang mungkin terjadi malam itu. Selesai pesta, di tengah malam, Martha mengantar Harlan ke ruang kerjanya. Tangga menuju ruang kerja Harlan cukup berisik, sehingga akan membangunkan Linda setiap kali ada orang yang melewatinya. Johnny mendengar dentuman dari ruang Harlan. Ia pun mengeceknya. Suara langkah Johnny membangunkan Linda. Johnny mendapati Harlan dalam keadaan baik bersama Martha. Linda kembali terbangun setelah mendengar langkah Martha yang pulang tepat tengah malam. Martha melihat Walt sedang merokok di luar. Lalu Linda kembali terbangun setelah mendengar langkah Harlan yang turun untuk minum. Walt meminta Harlan untuk kembali tidur. Harlan diperkirakan tewas antara tengah malam hingga pukul 2. Pada pukul 3, Meg mendengar peliharaannya menyalak. Mereka menyimpulkan bahwa Martha ataupun Ransom tidak mungkin menghabisi Harlan karena mereka sudah pergi saat Harlan masih hidup.
Mereka menyimpulkan bahwa Harlan meninggal karena bunuh diri karena tidak ada bukti perlawanan, serta tidak ada bukti keterlibatan seseorang di dekat tubuhnya saat ditemukan. Blanche kembali menginterogasi Martha. Blanche meminta Martha untuk menceritakan seluruh kronologi yang terjadi malam kematian Harlan. Martha mencoba mengingatnya. Malam itu, Martha menemani Harlan bersenang-senang di ruangannya. Hingga tepat waktunya Harlan berobat. Tanpa sadar, Martha menyuntikkan obat penenang secara overdosis pada Harlan yang ia kira itu obat pereda rasa nyeri, dan Martha tidak menemukan penawarnya. Jika tidak diberikan penawar dengan segera, maka Harlan akan kehilangan nyawanya dalam 10 menit. Martha seketika panik dan hendak memanggil 911. Harlan menolaknya. Harlan meminta Martha untuk tenang. Karena terlalu ribut, Johnny mengecek keadaan mereka di atas. Setelah Johnny pergi, Harlan kembali meminta agar Martha tenang dan mengikuti instruksinya. Harlan meminta Martha untuk pergi tepat jam 12 malam. Pergi dengan mobilnya, hindari CCTV rumah, parkir mobil di depan gerbang rumah, dan kembali ke rumah lewat pintu rahasianya. Ambil baju milik Harlan, pakai, dan turun ke lantai bawah. Maka Walt yang sedang merokok di luar akan mengira Martha itu adalah Harlan. Saat itulah, Walt meminta Harlan untuk kembali ke atas. Martha kembali ke atas, kembalikan bajunya, dan pulang ke rumah. Saat pulang, Martha dilihat oleh ibu Harlan yang bernama Waneta. Untungnya, wanita yang sudah pikun dan rabun mengira Martha adalah Ransom. Dia berkata, "Ransom, kau kembali," sehingga Martha pun aman. Lalu kembali ke masa ini, Martha pun menceritakan kronologinya dengan sedikit kebohongan. Setelah selesai, Martha pun keluar dan dia mual di toilet. Di upacara memorial, terlihat Walt dan keluarga lainnya sepakat untuk membantu Martha dan keluarganya secara finansial. Perlu diketahui bahwa Martha dan keluarganya adalah imigran dari Uruguay. Selanjutnya, Blanche meminta Martha untuk membantunya dalam penyelidikan tentang kematian Harlan itu. Dia tahu Martha akan sulit untuk berbohong. Blanche juga mengatakan pernyataan kematian Harlan akan ditunda sampai uji darahnya keluar. Malamnya, Martha kembali mengingat kejadian itu. Malam kematian Harlan, dia secara langsung melihat Harlan bunuh diri dengan menyayat lehernya. Benar apa kata detektif itu jika Harlan mati karena bunuh diri? Terlihat juga bercak darah di sepatu Martha. Pagi hari pun tiba. Para detektif beserta Martha pergi ke ruang keamanan rumah Harlan dan memeriksa rekaman CCTV di hari kematian Harlan. Karena rekamannya rusak, Martha pun mengambil dan menyimpan rekaman itu. Lalu, Martha melihat jejak kakinya di jalan ke pintu. Ia berusaha merusaknya sehingga jejak itu sulit untuk diselidiki. Martha juga berusaha menghilangkan bukti yang lainnya seperti papan kayu yang patah karena ulahnya dan lain-lain. Ransom pulang ke rumah dan mengatakan pada Wagner dan Elliot namanya adalah Ransom dan hanya asisten rumah tangga yang memanggilnya Hugh. Saat pembacaan surat wasiat pun tiba. Keluarganya sangat marah pada Ransom karena tidak datang saat pemakaman kakeknya dan datang paling awal saat pembacaan wasiat. Mereka terlihat sungguh kesal karenanya. Jacob bersaksi bahwa saat pesta ulang tahun Harlan, Ransom mengancam Harlan dengan kata-kata, "Ku peringatkan kau." Lalu, terjadilah adegan paling legend di film ini. Adegan itu membuat keluarganya dan para detektif tak habis thinking. Lalu, Blanche dibawakan oleh peliharaan Harlan kayu patah yang tadi dilempar Martha. Seketika, Blanche menyadari bahwa ada yang naik ke atas melalui kayu yang patah itu. Blanche masuk ke dalam dengan Martha. Dan mereka menemukan pintu rahasia itu. Mereka menemukan jejak kaki yang aneh di sepanjang lorong. Martha sudah mulai tegang. Pembacaan wasiat pun dimulai. Seluruh keluarga, para detektif, dan Martha berkumpul. Tapi di luar dugaan mereka, seluruh harta Harlan ternyata diwariskan pada Martha.
Sontak saja, seluruh keluarga Harlan itu tidak terima dan kecewa pada Martha. Ransom tertawa lepas mendengar putusan warisan itu. Para detektif mengamankan Martha dari amukan mereka. Martha lalu diajak pergi oleh Ransom. Martha pun menceritakan segala kebenarannya pada Ransom. Sejujurnya, Ransom sudah tahu putusan kakeknya tentang warisan itu. Ia juga kesal dengan keputusan kakeknya itu. Di sisi lain, keluarga Harlan mempertanyakan pada pengacara Harlan kenapa warisan Harlan itu bisa jatuh ke tangan Martha. Kembali ke Ransom dan Martha. Ransom berjanji tidak akan mengatakan kebenaran tentang kematian Harlan pada keluarganya dengan syarat Martha mau membagi warisan itu padanya 50-50. Martha ditelepon Meg. Meg meminta agar Martha mengembalikan warisan itu pada keluarganya agar Martha aman. Tapi Martha menolaknya secara halus. Pagi harinya, Martha terbangun oleh sekumpulan wartawan di depan rumahnya. Dia juga mendapat beberapa surat. Martha pun keluar rumah, tapi ia malah bertemu dengan Walt yang memaksanya untuk mengembalikan warisan itu dengan ancaman bahwa keluarga Walt sudah tahu jika Martha dan keluarganya sebenarnya tinggal secara ilegal di Amerika. Dia mengancam akan melaporkan keluarga Martha ke pemerintah, tapi Martha tak memperdulikannya. Martha lalu mencoba membaca salah satu surat dengan potongan kop hasil uji darah Harlan. Surat itu bertuliskan, "I know what you did." Martha kemudian menemui Ransom untuk meminta bantuan mengambil hasil uji darah Harlan itu di lab forensik. Tapi sayangnya, lab forensik itu sudah terbakar habis. Martha mendapat email alamat tempat ia bisa mengambil hasil uji darah itu dari orang misterius. Ransom dan Martha lalu ketahuan oleh Blanche. Martha segera memacu mobilnya menjauh. Kejar-kejaran terjadi antara Martha, Ransom, dan para detektif. Singkat cerita, Martha dan Ransom pun akhirnya terjebak di sebuah gang. Ransom digelandang polisi. Blanche mengatakan bahwa ia sudah bicara pada wanita. Wanita mengatakan, Ransom kembali. Itulah mengapa Ransom digelandang. Sementara Martha dipaksa pergi bersama Blanche. Sampai akhirnya, Martha meminta untuk berhenti di alamat yang tadi ia dapat. Martha pun masuk ke gedung itu. Sampai di sana, betapa terkejutnya Martha melihat Fran yang sudah setengah sekarat akibat overdosis obat. Fran mengatakan secara tidak jelas, "The copy," dan "You did this," dan "You can't get away from it." Martha segera memanggil bantuan medis untuk Fran. Blanche mengatakan bahwa Ransom sudah menceritakan semua kebenaran pada Elliot. Martha hanya bisa pasrah dan dia berencana mengatakan segalanya pada keluarga Harlan sendiri. Mereka akan menerima kabar keadaan Fran nanti dari dokter. Mereka kini berkumpul di rumah keluarga Harlan. Martha mengambil salinan uji darah Harlan yang disimpan oleh Fran. Martha pun mulai menceritakan kronologinya pada keluarga Harlan. Tapi Blanche yang membawa salinan uji darah itu menyadari sesuatu, lalu menyela pembicaraan dan mengatakan Harlan mati karena bunuh diri. Martha tak akan menyerahkan warisannya dan kasus ditutup. Sontak saja keluarga Harlan kaget mendengarnya. Blanche kemudian mengajak Martha pergi ke sebuah ruangan dan menjelaskan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Wagner lalu masuk dengan membawa Ransom. Blanche bertanya mengapa Ransom menyewanya. Ransom pun bingung. Seperti yang telah dikatakan, Ransom mengetahui bahwa semua warisan Harlan akan diwariskan ke Martha. Blanche mengetahui segalanya dari asumsi kesaksian Martha, wanita, Jacob, dan hasil uji darah Harlan. Malam pesta ulang tahun Harlan, Ransom yang telah pergi memutuskan kembali ke rumah, masuk ke lantai atas melalui pintu rahasia, menukar obat Harlan, dan mengambil penawarnya, maka nantinya Martha akan dituduh membunuh Harlan lewat overdosis obat, dan warisan itu otomatis akan dibatalkan. Jadi sebenarnya, Harlan telah mendapat dosis obat yang tepat dari Martha, dan pastinya ia masih hidup hingga saat ini jika saja Martha tidak menyadari botol obatnya tertukar. Jadi itulah mengapa wanita berkata saat Martha turun, "Ransom, kau kembali dini hari."
Ransom kembali ke rumah untuk mengambil barang bukti. Tapi peliharaan Harlan menyalak. Saat itulah Meg terbangun. Karena itu, Ransom berencana mengambilnya esok. Tapi pagi itu, saat Harlan ditemukan, polisi dan keluarganya telah berkumpul untuk penyelidikan dan nyatanya Harlan mati karena bunuh diri, bukan karena overdosis obat. Maka dari itu, Ransom berencana mengambilnya saat pemakaman ketika seluruh keluarga sudah tidak ada di rumah, dan itulah mengapa Ransom tidak hadir di pemakaman Harlan. Tapi saat itu, Fran yang masih di rumah dan dia melihat gelagat aneh dari Ransom. Fran memiliki sepupu yang bekerja di forensik, meminta salinan uji darah dari Harlan untuk dia simpan. Yang ternyata, setelah dibaca oleh Blanche, hasil uji darah itu membuktikan Harlan bersih dan tidak ada indikasi overdosis obat. Ransom lah yang telah membakar lab forensik. Ransom, orang misterius yang memberi alamat pada Martha. Ransom lah yang telah meracun Fran dan merebut uji labnya. Dan Fran sebenarnya mengatakan Hugh did this, bukan you, karena semua asisten di rumah Harlan memanggil Ransom dengan nama Hugh. Mereka pun mendapat kabar bahwa Fran selamat dan masih hidup. Dan Ransom mengaku bahwa ia telah meracun Fran. Tapi akhirnya Martha mual. Martha berbohong. Fran sudah meninggal dan Ransom sudah mengaku meracuni Fran. Semua percakapan mereka sudah direkam oleh Wagner. Dan Ransom tidak bisa mengelak. Ia hanya bisa pasrah dengan kenyataan itu. Ia harus ditahan polisi. Di sisi lain, Linda mendapat surat kosong itu dan mencoba memunculkan tulisannya dengan api. Dan surat itu bertuliskan bahwa Richard telah berhubungan dengan wanita lain. Linda terlihat begitu kecewa. Martha pun keluar lewat balkoni dan keluarga Harlan hanya bisa meratapi warisan mereka yang kini dipegang oleh Martha. Dan film pun tamat. Oke teman-teman. Segitu dulu pembahasan alur film Knives Out kali ini. Dan jika kalian suka nonton video ini, jangan lupa share, like, and subscribe. Rating dari film ini adalah 8 dari 10 di situs IMDb. Nilai segitu sangatlah cocok untuk film ini. Dengan bumbu plot twist yang sangat-sangat perfect, film ini mampu membuat penontonnya berandai-andai tentang ending dari film ini. Film ini diberitakan sudah digarap sequelnya guys, tapi belum diketahui pasti kapan tanggal rilisnya. Seperti biasa, mungkin segitu saja dulu. Terakhir di video ini, saya Lex dari Bioskop Mini mengucapkan thank you for watching and see you in the next video guys. Bye bye.